Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Anna syarral umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Muslimin, jika dunia ini sudah jelas tempat lalu lintas kita ke akhirat, jembatan yang sempit dan pendek, jadi bukan lebar dan panjang, jembatan seperti jembatan sempit dan pendek yang mengantarkan kita, menyambung kita ke barzakh, kemudian ke mahsyar, lantas ke jannah atau neraka, maka sudah jelas wajib sekali kita selalu sadar akan tindak tanduk kita, mengawasi diri, mengawasi keluarga, mengawasi segala-gala pemberian Allah pada kita ini sekuat pikiran kita, sampai kepada kita mengawasi waktu. Sebab ini vital juga sebagai alat pengisi. Kalau kita tidak ada waktu, kalau kita disibukkan oleh macam-macam, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk akhirat. Disibukkan oleh sakit, disibukkan oleh miskin, disibukkan oleh waktu tua yang sudah tidak kuat apa-apa, akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi waktu kita harus kejar. 5 sebelum 5, begitu sabda Rasulullah SAW. Sudah jelas sekali. Jadi dunia kita liwati ini satu jembatan pendek dan singkat, dan singkat. Supaya kaki kita tidak tergelincir di situ. Kalau kita tergelincir di situ, kita pergi ke jahannam, wabi'sal masir. Kita celaka. Jadi kita tidak boleh lengah mengikuti hawa nafsu dan keinginan. Maka dalam diktat ke-53 ini, saya coba menyajikan kalimat-kalimat bernilai dari manusia-manusia yang dikenal oleh ahli tasawuf sebagai manusia-manusia wara dan manusia-manusia yang tinggi rohaninya. Dari mana kita ketahui bahwa mereka itu tinggi rohaninya? Bagaimana kita ketahui bahwa mereka itu wara? Ya dari riwayat hidup mereka ini, dari kalimat-kalimat yang keluar dari mulut mereka itu, kita ketahui bahwa mereka itu manusia-manusia tidak sembarang manusia. Jarang kita ketemu seperti itu di zaman kita sekarang ini. Jarang. Kalau tidak dikatakan sama sekali tidak pernah ada di zaman sekarang. Tetapi kalau ada pun jarang sekali. Karena itu dari pembicaraan mereka kita bisa ngukur bahwa mereka ini adalah manusia-manusia besar dalam sejarah. Dalam sejarah pembersihan jiwa, mujahadah sampai menang. Mujahadah itu melawan hawa nafsu sampai menang. Dan yang ketiga, mereka itu menjadi teladan umat-umat di zaman mereka ini. Jadi bagaimana mereka itu begitu wakal menjalankan taat dan ibadah. Itu kita baca dari kata-kata mereka sendiri. Dan banyak contohnya. Salah satu contoh yaitu satu orang bernama Al-Muhasibi. Ada juga dia berbicara di sini. Dia itu yang terakhir. Al-Muhasibi itu waktu dia dalam sakarat, sudah mau mati. Tinggal berapa menit saja dia mati. Sudah jelas orang mau mati, sudah tidak bisa bicara.
Tangan itu sudah, kaki anggota badannya itu sudah bergerak dengan lambat sekali. Sudah tidak bisa bergerak. Tiba-tiba dia mengisyaratkan bagaimana minta diwudui. Rebutan orang mewudui dia. Ini Imam Al-Muhasibi. Dalam detik-detik terakhir dalam riwayat hidupnya. Maka berebutlah orang untuk mewudui Imam Al-Muhasibi. Sudah diwudui. Rupanya yang mewudui ini rebut. Bingung. Gugup. Ini orang mau mati diwudui begini. Rupanya ini orang tidak pakai takhlil al-lihya. Dalam ilmu fikih kalau jenggot ini tebal, kandel, ketel kata orang Jawa, itu air mesti sampai di sini kan, mesti dimasukkan ininya. Ini. Sunnah atau wajib itu. Kalau tidak sampai mereka itu harus pakai takhlil. Ini orang lupa dia wudu begini. Begitu cepat tangannya Imam Muhasibi memegang tangannya orang ini, dimasukkan sini supaya takhlil. Sesudah takhlil mati dia. Begitu turun tangannya itu sudah terdengar suara syahadat, kemudian meninggal. Jadi sampai detik-detik terakhir dia tidak lupa apa jadi kewajibannya. Jadi dia konstan mengingatkan. Ingat, teliti dalam soal-soal seperti ini. Lah ini isyarat-isyarat begini ini daripada orang-orang yang kita baca sejarah dan riwayat atau kata-katanya, ini perlu sekali kita ini mendapat teguran dari mereka itu. Jadi sampai mau mati itu taklil tidak lupa. Ingat, biasanya orang mati itu sudah gugup, sudah bingung. Dia tetap ingat taklil Allah ya al-kasar. Ini contoh. Dan berapa kali kita ditegur oleh orang-orang seperti Al-Muhasibi dan kata-katanya yang tegas pada oleh ulama-ulama yang lain. Misalnya dia bilang manusia ini tidur, hati-hati ya, kamu ini ditidurkan oleh setan. An-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia ini tidur, lengah. Kalau nanti mati, sudah kedatangan malaikat, baru dia sadar. Tetapi kesadaran itu sudah tidak bisa menyebabkan dia kembali ke belakang untuk beramal. Sudah disitulah kesadarannya dia. Dan mulai situ dia betul-betul dia celek kedua matanya dan melihat apa-apa yang belum pernah dilihat. Hanya dia ingat janji-janji dalam Al-Quran yang dia baca di dunia. Ini betul semua terjadi. Tapi apa perlunya kalau kita tunggu sampai detik itu? Mestinya kita sadar seperti orang-orang ini sadar. Ma'asyiral muslimin, ada hadis kalau tidak salah Nabi SAW bersabda, kita melihat banyaknya orang mati berlalu lalang di hadapan kita. Ini mesti kita sudah merupakan guru, penegur. Kata bil mauti wa'iwan. Sudah tidak perlu orang tabligh lagi mestinya kalau orang tahu oh dia bakal mati, sudah tidak perlu banyak tabligh. Dia cukup. Oh ini merupakan bahan atau alat penegur dia. Masyarakat ini karena itu di zaman yang lebih lagi cepat melupakan orang, zaman sekarang ini semua yang anda lihat menyebabkan anda lupa kepada Allah. Kalau anda tidak betul-betul menggunakan pikiran dan rasio selalu, semuanya, sampai sebagian besar daripada orang-orang ulama juga tidak nututi, kejar-kejarannya dengan dunia ini tidak nututi, kalah. Jadi dunia mempesonakan. Dia kurang teliti. Keselewat sedikit. Nyeleweng sedikit. Karena itu saudara-saudara kita semuanya harus hati-hati. Harus betul-betul waspada. Harus tanya dan harus konsultasi dengan Allah. Terus. Doa, sholat. Terus. Konsultasi terus. Minta petunjuk, minta kekuatan, minta semuanya. Jangan diam. Itu artinya zikir. Kalau zikir kita sudah tidak lupa. Zikir itu ada macam-macam. Zikir itu ingat tentang apa yang akan dikerjakan. Itu sudah zikir. Artinya ingat kepada Allah. Zikir dengan lidah. Kalau lidah kita bergerak mengatakan la ilaha illallah, pikiran kita sudah tidak bisa berpikir yang lain. Sudah tercakup oleh suara ini yang dipenuhi, yang memenuhi telinga dan hati kita. Atau kita baca Quran. Kita tidak bisa nyeleweng lagi. Nah, mulai sholat
di situ mulai ujian. Tempat penyelewengannya pikiran. Di situ kita mesti lebih kuat lagi menjaga dan memelihara detik-detik sholat itu. Nanti saudara-saudara akan membaca satu riwayat daripada Al-Imam As-Subai'i. Bagaimana dia punya kata-kata nanti dalam alinea ketiga. Di sini diberi tunjuk oleh para aulia dan ulama ini cara-cara kita mengikuti jejak mereka. Golongan-golongan mereka itu mempunyai organisasi yang rapi, teratur, mempunyai toto kromo dan tata cara khas. Antara lain kita ini mereka mengatakan begini, jalisu at-tawwabin fa inna rahmatallahi ila at-tawwabin aqrab. Aun al-Hudali. Gaul dengan orang-orang yang sudah tobat. Jadi orang yang sudah tobat itu artinya dia masih masa periode kesadaran. Orang yang sadar biasanya mendapat pengampunan Allah dan rahmat Allah dekat kepada mereka itu. Gaulilah orang-orang itu. Jadi orang melakukan maksiat, jangan didekati. Dia sekarang tengah mabuk setan. Jadi dia utaknya diubek oleh setan. Jangan didekati. Nanti kamu kecipratan radioaktifnya atau radiasinya si setan. Kemudian orang ini dengan takdir Allah tobat karena mendapat hidayat, dekati orang ini. Sebab orang yang sedang atau baru habis tobat, ini hatinya dia lega. Perasaannya sudah tidak terkacaukan oleh macam-macam emosinya orang membuat maksiat. Sebab orang yang membuat maksiat itu kalau orangnya mukmin, hatinya itu berdebar, mau ngambil haknya orang, redek ya. Mau membunuh orang, redek. Mau berzina juga. Tapi kalau orang sudah tidak ada strongnya sama sekali, sudah seperti tembok begini, lain lagi kemungkinan tobat sedikit. Jadi dalam soal ini, orang yang sudah tobat, artinya dia sudah kapok, itu kita mesti dekati. Ini kita mesti kecipratan rahmatnya Allah daripada orang ini. Jelas sudah kan? Jadi kalau manusia ini dibagi tiga, manusia yang tidak pernah melakukan maksiat, maksiat besar-besar. Kalau maksiat kecil saya kira tidak ada orang selamat daripadanya. Maksiat besar-besar. Ini sudah jelas orang aulia, kumpulilah dia. Minta doanya atau belajarlah daripada dia bagaimana Anda ini bisa kuat begini. Itu baik. Kemudian ke manusia kedua yang sedang melakukan maksiat. Jangan didekati. Kalau kata ahli fikih, mendekati mereka itu haram. Loh kok haram bagaimana? Sebab Anda wajib tegur. Kalau saudara pergi masuk rumahnya orang bertamu, terus saudara lihat orang-orang yang di dalam rumah itu main judi. Bagaimana sikap saudara? Tetap tinggal di situ? Haram. Jadi wajib tegur. Kalau kamu orang melakukan haram dan harus kamu berhenti. Kalau saudara kuat, ambil itu meja judi dan macoknya atau domnanya, robek-robekan, lemparkan dari jendela. Kalau kuat. Kalau tidak, apa? Wajib keluar. Wajib tegur sampai beres atau wajib keluar sama sekali, meninggalkan. Jangan digauli. Ada hadis yang saya lupa kata-katanya, tetapi artinya ada sebagian daripada ulama Bani Israel juga terkena siksa. Kenapa terkena siksa? Karena mereka itu duduk-duduk bersama orang yang melakukan maksiat kafir. Lalu makan-makan bersama mereka. Lalu dia bersenda dengan mereka. Kena juga apa yang tiba dan tertimpa atas kepala mereka yang bermaksiat itu. Dan ini lumrah. Jadi pilihlah dua yang saudara gauli. Orang yang tidak melakukan dan orang yang baru tobat dari melakukan maksiat. Yang ketiga harus dijauhi. Yang kedua, man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunya.
Barang siapa bekerja untuk akhiratnya, maka urusan dunianya akan dibereskan oleh Allah. Jadi saudara jangan sama sekali jangan khawatir. Saudara. Tapi ini memerlukan tawakal, memerlukan kemantapan hati dan kecekalan otak dan jiwa. Ya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi 'azza wa jalla, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Atau memperbaiki hubungan manusia dengan dia. Dan barang siapa memperbagus batinnya, maka Allah akan memperindah lahirnya. Ini tiga patokan. Ini dipakai oleh Abu Ishaq. Abu Ishaq berkata manusia ini harus diatur melalui 3. Pertama, dia harus bekerja cuma untuk akhirat. Jadi segala amalnya ini harus menuju ke akhirat. Nanti urusan dunianya ini akan beres. Misalnya, seorang punya sawah. Dalam dia miliki sawah ini, dia niat zakatnya akan dibereskan. Dan dia niatnya akan pergi ke haji kalau dia dapat keuntungan besar dari sawah ini. Sudah, ini namanya untuk akhirat bekerjanya. Sudah beli sawah itu ini, idenya itu begitu. Lantas panennya bagus. Masalah wereng dan masalah ini tidak mengenai dia. Jadi Allah menjaga dia ini. Sebab dia sudah bertekad untuk akhirat. Dunianya dibereskan oleh Allah. Rakatnya tidak seberapa, keadaannya tidak seperti orang lain. Orang lain diserbu wereng, dia tidak. Orang lain kena hama tikus, dia tidak. Apa sebabnya? Ada sebab. Sebabnya yaitu tadi, man amila li akhirati. Ada rajul ya'malu li akhirati, fakafahu Allahu amra dunya. Kita sekarang ini bekerja untuk dunia kita, maka Allah meninggalkan kita sama sekali dengan dunia ini. Akhirat tidak dapat. Dunia kacar-kacir. Kenyataan ini dirasakan oleh setiap orang. Jadi dunia kita tidak dapat, akhirat sudah kadung kita buang. Maksudnya kita ini mau meninggalkan akhirat mendapat dunia, dibalik oleh Allah SWT. Dunia tidak karu-karuan dan akhirat juga tidak beres. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi 'azza wa jalla, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Kalau orang ini memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan manusia dengan dia. Jadi hubungilah Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kekeliruan. Nanti manusia akan berbaik denganmu, akan menjadi baik denganmu, akan semuanya sayang kepadamu. Kamu juga akan sayang kepada umat manusia. Jadi tidak ada sama sekali kemacetan dalam hubunganmu dengan manusia. Kalau kita sudah merasa baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita tidak baik dengan Allah, artinya kita maksiat, maka manusia juga akan meninggalkan kita. Para aulia ada yang sampai merasa bahwa kalau dia ini ada satu masalah kecil saja yang tidak cocok dengan sunnat Nabi, unta yang dinaik ini tidak mau, larat. Dia baru sadar bahwa ini mungkin karena kesalahan saya. Semua itu di tangan Allah. Allah bisa. Apalagi manusia-manusia yang akan ditegur oleh Allah dengan teguran-teguran yang halus begitu, itu biasanya dieman oleh Allah SWT. Supaya dia kapok. Lihat untamu tidak saya suruh mau di bawah pimpinanmu. Lihat untamu sekarang mau gigit kamu. Lihat kudamu larat. Lihat kuda yang kamu pakai buat dokar ini masuk ke dirinya di got. Ada sebab-sebab itu. Biasanya kalau orang yang ditegur begitu itu biasanya ada sebab-sebabnya. Wa man aslaha sariratah, aslahallahu ala niyatah. Antara kita dengan Tuhan di waktu kita berdiri sendiri, berdiam diri sendiri dengan Allah, jangan sampai ada sesuatu kekeliruan. Itu namanya sarirah. Dan batin kita juga. Jangan batin kita terhadap Allah kurang baik.
Nanti lahir kita juga begitu. Yang ketiga, As-Subai'i berkata, "Zahabatis salatu minni wa dha'uftu. Inni al-yawm aqumu ila shalah, fama aqra'u illa al-Baqarah wa Ala Imran." Dia bilang ini orang sudah tua. Saya bilang saya sekarang ini sudah banyak ketinggalan merebut shalah itu. Shalah ini sudah tidak kecandak oleh saya. Saya ini sudah tua. Karena saya sudah tua, kan karena tulang-tulang saya sudah rapuh, sudah tidak nyandak seperti dulu. Lalu dia beri keterangan, dia bilang sekarang ini cuma saya sholat memakai surat Al-Baqarah dan Al-Imran saja. Cumanya ini. Al-Baqarah itu pertama, rakaat pertama saya baca Baqarah, rakaat kedua saya baca surat Al-Imran. Sebab saya sudah tua, tidak kuat seperti dulu. Allahu Akbar. Kalau tuanya dia baca Al-Baqarah wal Imran 4 juz itu. Percaya saudara, 4 juz. Kurang lebih 4 juz. Bagaimana mudahnya. Kita ini kalau ada imam baca subhanallah bihamdi subhanallah subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la 12-13 kali sudah sambat semuanya. Wah, imamnya cek lamanya ini. Apa kita? Saudara percaya apa tidak? Saya di masjid, saya tidak bohong pada saudara. Pada satu waktu jamaah orang hadir, imamnya agak enak gitu, khusyuk salatnya. Tidak seberapa, saya kira ya paling banter dia baca Subhana Rabbiyal Azim itu ya 11-12 kali. Tetapi Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi Subhana Rabbiyal Azim. Rukuk. Lantas Sami Allahu liman hamidah. Baca itu. Lantas sujud. Kira-kira ya gitu. 12-13 kali. Ada salah satu makmum bilang, wah imamnya wau supir rupanya. Tilem artinya tidur. La ilaha illallah, tidur bagaimana ini orang khusyuk ini? Baru 11 kali. Ini dia bilang sudah tua, ini sudah tidak kuat, ini Baqarah. Jadi kita sekarang dengan begini, ya mungkin saya dengan saudara juga tidak akan terus baca Baqarah ini malam misalnya dalam sholatul lail, tidak mungkin. Kita belum biasa ya. Tetapi setidak-tidaknya kita kan sudah tertegur ini. Nah mana ini muda-muda ini semua ini? Kenapa kok kita sambat? Kita seger-seger begini. Sambat kalau ada orang sholat agak lama sedikit. Ini dia bilang, wah, zahabatis sholatu minni. Sudah tidak bisa nututi saya. Seperti dulu. Cuma Baqarah sama Al-Imran saja. Ini orang-orang yang dilatih dari kecilnya khusyuk dalam sholat. Tak kesusu. Sebab apa tak kesusu? Sebab ini justru pekerjaannya. Toko, kantor, markas, sawah ini yang sudah dijamin oleh dia. Itu kan makan, itu kan urusan nafkah. Nafkah sudah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi bukan itu tugasnya. Tugasnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tugasnya. Jadi dia betul-betul mapan dalam ibadah. Dilatih dari kecil. Mungkin dia ini ayahnya, ibunya juga begini. Pernah barangkali saya ceritakan ada satu orang sudah agak ada umur, sholatnya itu cepatnya luar biasa. Dilihat oleh salah satu orang daripada aulia Allah, menangis ini wali. Melihat ini orang sholat, dia nangis. Ditanya sama orang, kenapa kau tangis? Saya nangisi sholatnya ini orang. Lah apa hubungannya kok kau tangisi? Dia bilang, saya ini tahu bahwa dia ini sebegini umurnya. Dia tentu sudah punya anak, punya istri, punya cucu. Bagaimana halnya? Mereka sudah pasti niru sholat ini. Yang saya tangisi ini adalah satu generasi di belakang dia ini yang niru ini. Jadi mereka itu prihatin betul, teliti. Loh kita ini kira-kira seperti dididik oleh mereka. Ayo sama-sama teliti dengan kata-kata begini ini. Artinya sama-sama kita ingat. Jadi soal selain dari ibadah itu soal sudah ditanggung oleh Allah. Tinggal kita keluar sebentar saja. Kalau urusan kita dengan Allah tadi sudah beres, nanti digampangkan. Datang orang, pesan barang, dapat rezeki, sudah cukup. Buat mereka malah kadang-kadang ada orang yang buka tempat pekerjaannya itu cuma 2 jam. Kalau sudah masuk buat nafkah hari ini, tutup. Loh kok awal sama tutup? Iya sudah, alhamdulillah sudah dapat.
yang kita makan satu hari. Lah kita orang kan tidak. Kita orang menganggap kita ini mesti kuras seluruh keuntungan yang ada di pasar ini baru kita mau tutup. Kena itu maghrib sudah azan itu masih terus kalau ada orang mau beli. Ini salah. Dengan kacamata ahli tasawuf ini dianggap wah free kick besar ini. Tidak ada free kick seperti itu. Jadi orang ini ada apa kamu kok ngoyo begini? Ada perlunya apa? Kamu kan sudah dijamin. Salatmu ya apa? Ibadahmu bagaimana? Oh kacar-kacir, keliru kan? Ngejar yang sudah dijamin, mengacar-ngacirkan apa yang tidak dijamin yang diserahkan kepadamu. Ini kerjaan kita tiap hari, saudara-saudara. Karena itu kita mesti sedar, setidak-tidaknya sedar saja. Nanti kalau kita sudah sedar, kita lantas ada keinginan untuk berbuat lebih baik dari sekarang. Nah, itu baik, itu maju namanya. Karena itu majelis-majelis kita di Masjid Jarhum ini juga mesti mengatrol kita untuk naik, maju. Jadi kita tidak terus seperti sekarang ini.